Halo semuanya, aku Clara. Di sini aku mau sharing tentang apa yang aku punya. Aku mau sharing tuh tentang rahim aku. Rahim aku nggak normal. Rahim aku berbentuk hati, bentuk love kayak gini. Jelas ya fotonya. Nanti kalau kurang jelas aku masukin lagi lebih. Terus juga ternyata ada juga beberapa tuh yang rahimnya kayak aku, tapi tuh mereka nggak tahu cara ngatasinya, cara jalaninnya. Dan sedangkan tuh aku tahu lebih dulu, dan aku lagi hamil saat itu. Jadi itu aku lah anggapannya udah berhasil lah bisa hamil. Nah, jadi untuk kalian yang punya rahim kayak aku mau sharing, dan aku mau jelasin tentang apa yang aku tahu, ilmu apa yang aku tahu semuanya ke kalian. Aku mau biar semua orang yang punya rahim kayak aku tahu bagaimana mengatasinya, gimana harus ke dokter, gimana harus punya anak dan segala macamnya. Aku mau jelasin di sini. Pokoknya kalau kalian punya pertanyaan atau apa, bisa komen di bawah. Aku pasti jelasin dan aku pasti bales sebisa aku yang aku tahu semuanya. Jadi cerita awalnya aku gimana tahu aku punya rahim bentuk hati kayak gini. Sebelumnya aku tuh nggak tahu punya rahim bentuk hati kayak gini. Aku tuh tahu semenjak aku married, dan aku biasa aja pengen punya anak kayak orang-orang normal kayak biasanya gitulah. Nah, aku married 2018. Abis itu aku nggak nunda atau nggak, pokoknya nggak nunda deh untuk punya anak. Tapi akhirnya baru dikasih setelah 6 bulan setelah married. Baru dong aku ke dokter. Setelah ke dokter, sore bilang tuh aku tuh udah 6-7 minggu, tapi belum ada detak jantungnya anaknya. Terus dia juga infoin ke aku kalau rahim aku tuh terbelah kayak hati, dia bilang. Tapi tuh nggak apa-apa katanya, dan aku ada PCOS juga kan. Aku juga pasti nggak worry dong. Oh, dokter bilang baik-baik aja, ya udahlah, nggak dimasalahin sama dia. Jadi aku biasa aja. Terus dia bilang juga aku ada PCOS dan aku nggak boleh gemuk. Udahlah, aku nggak pusingin. Dokter tuh bilang semua fine dan baik-baik aja. Aku 2 minggu lagi baru disuruh datang lagi ke sana untuk cek ada detak jantungnya atau enggak. Nah, selama 2 minggu itu aku di rumah itu ngeflag, terus ada berdarah juga. Terus aku sempat rawat, terus pokoknya selama 2 minggu ini aku sempat rawat di rumah sakit karena ngeflag dan berdarah itu ternyata aku ada infeksi saluran air kencing. Jadi aku harus dirawat inap. Selama dirawat inap itu 2 hari itu baik-baik aja, tapi masih berdarah dikit-dikit gitulah. Habis itu aku boleh pulang. Pas boleh pulang aku disuruh bed rest. Aku bed rest selama seminggu lagi dong. Aku nunggu seminggu lagi untuk ke dokter lagi kontrol. Nah, sebelum seminggu pas banget tanggal 18 bulan 8 2018. Itu tuh berarti tanggal 17 ya, sebelumnya tuh aku pendarahan hebat banget. Tiba-tiba keluar darah banyak banget. Kayak orang mens, terus perut sakit, pinggang sakit. Itu malam-malam jam 10 malam tanggal 17. Akhirnya aku cek dokter, dia balas cuman disuruh minum Duphaston, obat penguat gitulah. Aku minum masih terus berdarah, perut sakit kayak orang mens deh, pokoknya bener-bener kayak orang mens totally. Nah, habis itu besok paginya aku langsung ke dokter, ke rumah sakit. Nah, dicek lagi, aku kata ya keguguran, udah keluar sebagian anaknya di gumpalan-gumpalan darah itu katanya. Ya udah dong, akhirnya aku mutusin buat kuret. Dokter bilang mau pakai obat aja atau kuret, tapi aku bilang kuret aja karena biar bersih. Nah, terus rame banget tanggal 18 bulan 8 2018 itu rame banget untuk yang mau sesar. Aku kan kuret, akhirnya dari pagi itu aku nyampe malam baru operasi. Nah, udah tuh 2018 berlalu. Aku takut banget mau punya anak lagi, jujur aja. Takut keguguran lagi, udah senang-senang terus keguguran ya kan. Terus masih trauma, tapi aku suka sama anak kecil. Nah, terus akhirnya aku 2018 itu sampai 2019 aku mutusin sama suami untuk kontrol ke beberapa dokter. Nah, di sini nih
aku tahu rahim aku tuh bahaya ternyata. Aku kontrol ke beberapa dokter, adalah ke 5 dokter. Nah, semua dokter bilang tuh rahim aku tuh bentuknya hati, love, terbelah. Jadi tuh ada belahannya gitu di sini. Itu tuh nggak bagus. Jadi anaknya tuh bingung. Nanti mau nemplok di mana? Nemplok di kiri salah, di kanan salah, di tengah salah, serba salah, dan rahimnya jadi sempit. Dan aku nemuin dokter yang bagus, yang menurut aku cocok. Dia bilang rahim aku tuh nggak normal. 1:1000 wanita pada umumnya rahim aku seperti rahim kayak aku. Dan rahim ini tuh cacat bawaan lahir. Jadi tuh aku di dalam kandungan ibu aku tuh rahimnya udah terbentuk seperti itu. Jadi udah cacat lah bawaan lahir. Terus juga berbahaya, bisa keguguran berulang kali, prematur dan sebagainya. Yang normal aja tuh bisa keguguran, gimana rahim kayak aku, kata dokternya kayak gitu. Kayak sedih sih, cuma mau gimana lagi. Terus dokter bilang bilang tuh bisa dioperasi untuk dihilangin sekat di tengahnya. Cuman itu juga nggak bisa mastiin bakal normal atau lebih parah. Jadi aku lebih takut lagi dong kalau misalnya normal, syukur, lebih parah kan amit-amit ya kan. Daripada pusing aku macam-macam dokter, udah nemu dokter satu yang lumayan pas. Aku di 2019 itu aku nyoba terus dengan cara alami tentunya, nggak pakai promil ya, tapi belum dikasih juga. Dan juga pastinya aku berdoa, berserah, pokoknya aduh aku tuh bener-bener minta sama Tuhan deh, aku pengen banget punya anak supaya nggak keguguran lagi dan segala macam dilancarin. Terus udah nih 2019 berlalu. Akhirnya di 2020 aku mutusin sama suami untuk promil ke dokter yang aku cocok itu. Tapi ternyata di 2020 awal aku punya halangan sama suami, yaitu ada nenek aku meninggal di luar kota dan harus keluar kota. Itu di pertengahan Januari. Sedangkan aku harus promil ke dokter untuk ngelakuin promil gitulah. Nah, akhirnya aku keluar kota naik mobil 12 jam dan segala macamnya. Itu dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 30 Januari aku baru pulang. Nah, ternyata di tanggal 20-an itu aku harusnya mens, tapi nggak mens. Dan aku biasa aja, karena kan aku PCOS, jadi ada telat-telat dikit, biasalah. Aku pulang tanggal 30-an, aku coba-cobalah tes pack. Ternyata positif, tapi itu masih samar banget. Aku seneng, tapi takut kenapa-napa. Soalnya kan aku harus bed rest. Kalau hamil aku harus bed rest, terus juga aku naik mobil selama berjam-jam. Pokoknya takut, seneng, sedih, campur aduk deh semuanya. Terus aku coba lagi tes di tanggal 2 Februari. Dan ternyata makin keren garisnya. Terus aku akhirnya cek ke dokter. Dan ada detaknya juga. Usianya tuh 5-6 minggu kata dokter yang aku cocok, yang aku mau promil gitu. Ternyata aku udah isi. Nah, aku cuma mau bilang tuh intinya, Tuhan tuh baik banget. Dia tuh nyediain semuanya tuh indah pada waktunya. Aku bingung, aku tuh ke Wonosobo 12 jam, terus aku ke Solo naik mobil, terus aku ke Dieng naik bukit, dan semuanya itu tuh baik-baik aja. Ternyata tuh kandungan aku udah 1 bulan. Yang harus dokter bilang tuh aku kalau hamil aku tuh harus bed rest sampai 9 bulan. Aduh, Tuhan tuh baik banget deh. Kok bisa? Ya karena Tuhan, karena kita berserah, karena kita berdoa, kita terima apa yang kita miliki gitu loh. Aku terima apa yang aku miliki. Rahim aku bentuknya cacat, ya udah, mau gimana. Memang rahim kita tuh nggak kayak orang-orang normal kayak biasanya. Cuma kalau kita terima, kita pasrah, kita berserah sama Tuhan dan berdoa, itu pasti ada jalannya. Dan aku hamil ternyata. Dan selama aku hamil, aku 9 bulan bed rest, bener-bener totally bed rest, di kasur terus, nggak turun tangga. Nanti ya kalau misalnya kalian semua mau tahu, aku bikin video lanjutannya lagi. Dan kalian kalau misalnya mau tanya semuanya lebih detailnya, komen aja di bawah nanti. Dan yang paling banyak pertanyaan, aku pasti bikin video lagi lebih jelasnya. Maaf ya kalau semuanya kurang jelas.
Ini video pertama aku, masih gagap. Pokoknya saran aku, berdoa, jangan takut mencoba, dan terima keadaan kita. Pasti Tuhan bantu.